Pada suatu pagi, nampak Ran yang berteriak terbangun dari mimpi buruknya. Nah, ketika sarapan, Ran bercerita pada Kogoro dan Conan bahwa beberapa minggu ini di SMA Titan sedang tren beredar kemunculan hantu salah satu siswa yang tewas di sekolahan. Ran nampaknya meminta Kogoro untuk menyelidikinya. Padahal sebenarnya Ran ini takut karena minggu ini merupakan jadwal piketnya di pagi hari, di mana rumornya hantu itu sering muncul pada saat pagi hari. Kogoro pun menolak permintaan konyol Ran karena Kogoro menganggap itu hal tidak masuk akal. Conan pun mengajukan diri untuk menyelidikinya. Ran pun menyetujui hal itu daripada terus-menerus dihantui rasa takut. Scene berganti di sekolah SMA Titan. Siang hari di cuaca mendung. Setelah pulang sekolah SD, Conan langsung ke SMA Titan sesuai janjinya dengan Ran, yaitu untuk menyelidiki hantu di sana. Awalnya Sonoko meragukannya karena jelas Conan dianggap remeh, sedangkan Sonoko menyombongkan dirinya yang akan membongkar pelaku di balik beredarnya rumor hantu di sekolah. Begitu masuk di area loker sepatu, nampaknya Conan terbawa suasana pelajar SMA, di mana seharusnya dia adalah salah satu pelajar di sana sebagai Kudo Shinichi. Andai saja tidak mengalami penyusutan akibat toksin dari organisasi hitam yang diminumkan padanya oleh Kin. Nah, pada saat mereka bertiga berjalan di lorong, tak disangka bertemu Araide. Conan jelas terkejut melihatnya. Ran dan Sonoko bertanya, bukankah Araide Sensei pindah tugas ke luar negeri? Araide menjawab bahwa awalnya memang berencana demikian, namun tidak jadi. Conan pun mencubit pipi Araide untuk memastikan bahwa dia bukanlah Vermouth yang menyamar. Ternyata dia Araide asli. Jadi awal mula saat Vermouth mulai menyamar sebagai Araide, Jody telah mengirim Araide untuk sementara ke luar negeri. Begitu dapat kabar dari Jody bahwa wanita yang menyamar sebagai dirinya sudah tidak muncul lagi, dia memutuskan kembali ke Jepang lalu kembali menjadi dokter di SMA Titan. Alasan lainnya karena keluarganya tidak betah tinggal di luar negeri. Nampaknya Araide sudah diceritakan semuanya oleh Jody dan memintanya untuk menjelaskan situasi itu bila bertemu Conan. Setelahnya nampak Ran dan Sonoko meminta Araide untuk menemani ikut serta menyelidiki hantu di sekolah. Araide sendiri tidak sedang sibuk, jadi dia tidak masalah. Mereka menuju ke sebuah gudang alat olahraga. Sonoko dengan dramatis bercerita bahwa suatu pagi buta, seorang siswi datang ke sini. Dia mendengar rintihan tangis dari dalam gudang. Setelah siswi itu membawa beberapa rekannya untuk mengecek, yang ditemukan hanyalah kursi dan meja bertanda tangan Hosaka. Hosaka ini adalah siswa yang tewas 2 tahun lalu akibat terjatuh di tangga dekat ruang kesenian. Ran jelas ketakutan mendengar cerita tersebut. Tak lama seorang siswi kelas 3 yang satu klub dengan Ran, yaitu klub karate, datang. Dia bernama Kazumi. Kazumi ini menjelaskan bahwa rumor hantu itu memang sudah beredar, namun dia yakin itu hanyalah ulah seseorang karena dia sangat mengenal Hosaka, di mana Hosaka ini punya impian untuk menjadi mangaka. Ternyata Kazumi ini sedang menyelidiki biang masalah hantu tersebut. Tiba-tiba hujan rintik turun. Kazumi pun mengajak semuanya untuk datang ke perpustakaan. Ran dan Sonoko berkata bahwa mereka tidak bawa payung. Araide menanggapi bahwa hujannya tidak akan lama menurut ramalan cuaca hari ini. Di tengah jalan, mereka bertemu seorang siswa bernama Seiko yang nampak pucat. Dia pun pergi ke ruang UKS untuk istirahat. Detik kemudian mereka sampai di perpus. Di sana Sonoko berkata bahwa setelah tewasnya Hosaka, beberapa buku yang pernah dipinjamnya berserakan alias keluar dari raknya sendiri selama 40 hari beruntun. Lalu mereka bergegas ke lokasi Hosaka terjatuh di salah satu tangga dekat ruang kesenian. Sonoko melanjutkan cerita hantunya, di mana setiap pagi di depan ruang kesenian itu ditemukan air tergenang. Itu adalah air mata Hosaka yang meratapi kematiannya karena impiannya tidak tercapai, dan beredar juga bahwa tangga di area itu berjumlah 13. Conan menantang Sonoko untuk menghitungnya bersama Ran. Mereka berdua pun menghitung anak tangga itu dan Sonoko berkata bahwa tangganya ada 13. Sedangkan Ran berkata ada 12.
Conan pun menjelaskan bahwa yang benar adalah 12. Sonoko yang keliru karena menghitung kaki terakhir yang naik sebagai ke-13 akibat perasaan yang tidak tenang. Mereka nampaknya memahami, Ran pun jadi tidak takut. Tak lama mereka diminta untuk pergi dari sana oleh siswa dari klub kesenian bernama Masao karena mengganggu konsentrasinya yang sedang melukis. Namun ketika Ran melihat ke arah jendela di mana hujan sudah berhenti, Ran terkejut melihat kursi dan meja berada di tengah halaman sekolah dengan secarik kertas. Conan dan Araide segera turun untuk mengeceknya. Ternyata tulisannya berupa kebencianku masih belum hilang. Di area lapangan itu tidak ada bekas jejak kaki selain milik Conan dan Araide. Mereka berdua mengembalikan meja dan kursi itu ke gudang agar tidak terjadi keributan, menghindari siswa lain melihatnya. Mendengar penjelasan Conan dan Araide, Sonoko berkata bahwa itu pasti ulah Hosaka, hanya hantu yang bisa memindahkannya tanpa jejak karena mereka itu kan melayang. Ternyata Masao yang ada di dalam ruang kesenian mendengar penjelasan itu dan berteriak. Dia masih marah. Hal ini membuat Ran dan yang lain membuka pintu dan mengeceknya. Ternyata Masao ini satu klub dengan Hosaka. Namun saat ditanya mengenai Hosaka, Masao nampak mengelak dengan alibi dirinya harus fokus melukis dan meminta Ran dan yang lain pergi. Setelah keluar ruang kesenian, Conan menemukan bekas lilin di dekat tangga dan Araide teringat bahwa dulu Masao membawa siswa terluka di kepalanya yang kemungkinan itu adalah Hosaka. Araide yang mengurus kecelakaan waktu itu. Ringkas cerita, Ran dan Sonoko menemui Kazumi lalu menjelaskan apa yang terjadi. Awalnya Kazumi jengkel karena ada orang yang berani permainkan meja kursi Hosaka. Di sini Conan bertanya apa Kazumi melihat hal aneh di halaman saat hujan tadi. Kazumi menjawab bahwa dia melihat seorang memakai payung, itu biasanya kepala sekolah. Dia sangat suka berdiam di tengah hujan dengan payung hitam. Mereka pun bergegas menemui kepala sekolah untuk memastikannya. Namun nyatanya hari ini kepala sekolah tidak keluar pakai payung saat hujan barusan karena sedang rapat dengan para staf membahas masalah rumor hantu yang beredar di sekolah. Setelahnya mereka menemui Seiko yang berada di UKS karena lokasi UKS ini paling dekat dengan halaman sekolahan. Mungkin Seiko melihatnya, namun ternyata di UKS itu jendelanya terhalang oleh pepohonan lebat sehingga sulit melihat. Seiko sendiri sejak siang berpapasan hanya berbaring di kasur UKS. Setelah itu mereka turun dan mengecek kembali area lorong dekat gudang. Ternyata ditemukan bekas cipratan air di tengah lorong. Conan pun berlari ke halaman dan dari sisi samping itu ditemukan bekas bergaris. Conan nampak tersenyum. Dia sudah mengetahui triknya dan siapa pelakunya, sehingga meminta Ran untuk menunggu di ruang kesenian. Sedangkan Conan memanggil Seiko dan Kazumi untuk datang ke ruang kesenian juga. Begitu Seiko datang, dia membawa payung yang nampak basah. Lalu Kazumi juga nampak bawa payung namun kering dan berdebu. Masao yang nampaknya terusik, dia beberes untuk segera pulang. Disinilah Conan membius Sonoko hingga terduduk di pintu. Awalnya Araide ingin memeriksa Sonoko, namun Conan menggerakkan tangan Sonoko dan memulai deduksi. Inti dari kasus kali ini adalah si pelaku memang telah melakukan teror dari tangisan, buku yang berantakan, air genangan, hingga kursi dan meja yang berada di tengah halaman sekolah. Tangisan dan buku berantakan itu sengaja dilakukan pelaku tiap pagi sebelum siswa lain datang. Air genangan dibuat dari sebalok es batu yang sengaja dibawa dari rumah pelaku dan diletakkan di bawah alat pemadam kebakaran atau fire hydrant sehingga pagi hari telah mencair. Lalu kursi dan meja sebenarnya sejak awal sebelum hujan sudah ada di halaman, hanya saja tertutup payung yang telah diatur dengan tali. Begitu hujan reda, pelaku menarik talinya sehingga payung yang menutupi kertas di atas meja terambil dan tidak ada bekas atau jejak kaki. Namun di samping lorong gudang ada bekas garis dan bekas cipratan air dari payung pelaku. Pelakunya jelas Seiko karena hanya payung miliknya yang basah, sedangkan
dia beralibi sejak siang berada di UKS, jadi Seiko tidak bisa mengelaknya. Kazumi sempat marah-marah, apa maksud Seiko melakukan semua itu? Seiko pun menjelaskan bahwa dia tidak percaya bahwa Hosaka tewas terjatuh di tangga. Pasti ada yang mendorongnya. Seiko tidak tahu kejadian sebenarnya karena dia dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan motor. Hosaka selalu menjenguknya dan membawakan buku untuk dia jelaskan agar Seiko tidak tertinggal mata pelajaran. Akhirnya, Masao menjelaskan di pagi hari itu ada 2 patung karya seni yang harus segera diperbaiki. Dia dan Hosaka membawanya. Namun saat menaiki tangga, Masao terpleset, sedangkan Hosaka ada di belakangnya. Hosaka berniat menolong, namun justru tertindih patung yang dibawa Masao dan terkena tumbukan tubuh Masao juga. Seiko pun bertanya lagi kenapa meja dan kursinya berada di gudang. Kazumi menjelaskan bahwa dia sudah meminta wali kelas untuk membiarkan meja kursi Hosaka karena di sana ada namanya juga. Seluruh siswa kelas meminta agar kursi meja itu saat lulus nanti diikut sertakan. Namun guru tidak mengizinkan karena itu peralatan sekolah. Pada akhirnya para siswa mengganti meja kursi yang baru dengan dana iuran, sehingga menyimpan meja kursi Hosaka di gudang untuk sementara. Lalu Araide melanjutkan, pada kecelakaan itu dia yang pertama kali mengecek kondisi Hosaka. Hosaka berkata, apakah para guru kerepotan bila dirinya meninggal di sana? Jadi jelas Araide menegaskan bahwa Hosaka tidak punya dendam apapun terhadap siapapun. Itu murni kecelakaan.